warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas soal nomor 24, masih tentang materi dinamika translasi. Yang ini membahas tentang dua benda yang dihubungkan melalui katrol. Nah, seperti biasa, kita amati soalnya. Mula-mula sistem diusahakan dalam keadaan diam dengan cara menahan balok B. Balok A berada di atas meja yang licin. Jika balok B dilepaskan, maka kecepatan balok B saat menumbuk tanah adalah, kemudian diketahui G 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini diamati dulu kejadiannya. Jadi seperti biasa, dibayangkan dulu kejadiannya. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini adalah digambar dulu gambar gayanya. Jadi yang pertama digambarkan diagram gayanya. Tapi sebelum itu kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama ada massa balok A, yaitu 8 kg. Kemudian massa balok B 2 kg yang tergantung di atas tanah setinggi 36 meter. Jadi H 36 meter. Kemudian diketahui lagi ada G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, catatannya adalah mejanya licin. Jadi tidak ada gesekan. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan balok B saat menumbuk tanah. Jadi V dari B ketika menumbuk tanah itu berapa? Jadi digambarkan gayanya. Kita amati dari benda yang A terlebih dahulu. Di benda A ini ada gaya berat. Karena dia punya massa, berarti dia punya gaya berat ke bawah. Kita sebut sebagai WA. Kemudian ada gaya lain, yaitu gaya normal, karena dia bersentuhan dengan meja. Terus selain itu ada lagi gaya tegangan tali, karena dia ditarik dengan tali. Nah, ini karena di benda A kita sebutnya sebagai NA, kemudian ini juga TA. Ya, di benda A sudah. Kemudian di benda B ada gaya berat juga, sama, sebut sebagai BB. Kemudian tegangan tali ada TB. Nah, hanya ini saja gaya yang ada. Kemudian yang perlu jadi catatan adalah tegangan tali ini ada TA dengan TB. Ini adalah sama. Maksudnya TA ini besarnya sama dengan TB. Jadi kalau tali masih dalam satu sistem, maksudnya satu tali, tidak ada hubungan dengan tali lain, ini berarti tegangan talinya sama. Jadi ini kita tulis sebagai T saja juga bisa. Jadi TA itu sama dengan TB. Jadi supaya tidak bingung, kita tulis sebagai T saja, itu juga bisa. Nah, untuk langkah pertama sudah selesai, gambarnya sudah ada, gambar gayanya sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah kita mengamati gerakannya, arah gerakan sistem ini kemana. Nah, di sini ada benda B yang digantung, kemudian A itu di atas meja, maka ini karena ada B yang digantung, ini akan membuat benda B jatuh. Nah, ini perlu dilihat nih, diperhatikan. Yang B ini 2 kg, yang A 8 kg. Walaupun yang A lebih berat, tapi karena di sini meja dianggap licin, berarti tidak ada gesekan. Seberat apapun benda itu menjadi tidak berpengaruh. Jadi walaupun ditarik dengan misalkan 1 gram saja, walaupun yang ditarik di atas meja itu adalah 10 kilo misalnya, itu tetap bisa bergeser. Jadi ini otomatis yang A bergeser ke kanan, yang B turun
karena lama-lama dia jatuh. Jadi kita sudah tahu gerakannya adalah B jatuh, A ke kanan. Kemudian arah gaya yang searah dengan gerakan itu bernilai positif. Ini yang perlu jadi catatan. Arah gaya yang searah dengan gerakan itu positif, kemudian yang berlawanan arah dengan gerakan itu menjadi negatif. Ya, setelah tahu arah gerakannya, kita amati sistem ini dari masing-masing benda. Jadi langkah ketiga adalah mengamati dari masing-masing benda. Kita mulai dari benda A atau balok A. Pada balok A, ini ada gaya normal, gaya berat, dan gaya tegangan tali. Nah, kita sudah tahu gerakannya tadi adalah bergerak ke kanan. Nah, ini adalah gerak horizontal, maka gaya yang arahnya vertikal, yaitu gaya normal dengan gaya berat, ini menjadi diabaikan. Karena gaya yang berpengaruh itu adalah gaya yang searah dengan gerakan. Yang berlawanan arah, maksudnya yang tegak lurus seperti ini tidak berpengaruh dalam gerak horizontal. Nah, kita tulis persamaannya. Karena ini benda bergerak dan ada percepatan, maka kita hubungkan dengan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan MA. Sigma F-nya adalah gaya yang berpengaruh pada gerakan dia yang ke kanan. Berarti hanya tegangan tali. W dan N itu tidak dipakai karena gerakannya itu ke kanan, sementara W dan N itu ke atas dan ke bawah. Itu diabaikan. Nah, M dari A. Kemudian A. Nah, T ini belum diketahui. Kemudian MA yaitu 8. Terus A juga belum tahu. Nah, ini dapat satu persamaan. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita amati balok yang kedua, yaitu balok B. Seperti tadi, kita sumbernya dari hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA. Nah, di gaya ini resultannya merupakan sigma F dari berat dengan tegangan tali. Tadi diingat-ingat, gaya yang searah dengan gerakan itu positif, yang berlawanan adalah negatif. Jadi di sini WB positif, kemudian T itu negatif. Jadi kita bisa tulis dikurangi T. Yang W positif, yang T negatif karena berlawanan arah gerakannya. Karena dia itu bergerak turun, yang atas ini bergerak ke kanan. Jadi WB dikurangi T sama dengan MB kali A. Jadi masanya adalah massa dari benda yang diamati. Tadi di balok A pakainya MA, di balok B pakainya MB. Kemudian WB bisa kita cari dengan MB kali G. Kemudian kurangi T sama dengan MB kali A. MB tadi 2 kg dikali percepatan gravitasi 10 kurangi T sama dengan 2 kali A. Nah, ini jadi 20 dikurangi T sama dengan 2A. Nah, ini sudah dapat persamaan yang kedua. Nah, arah kita kan untuk mencari kecepatan balok ketika jatuh di tanah. Nah, ini perlu diingat-ingat, untuk mencari kecepatan itu berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan. Karena ini punya A berarti dia GLBB. Nah, coba diingat-ingat rumus atau persamaan yang menghubungkan jarak dengan
kecepatan di GLBB ada apa saja. Nah, kita ada persamaan, ada 3 persamaan di GLBB. Makanya kita perlu mencari A dulu di sini. Jadi tujuan kita memisahkan, ada rumus seperti ini sampai ketemu balok A berapa, balok B berapa, itu untuk mencari percepatan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan di halaman yang berbeda karena tadi sudah penuh ya. Tadi persamaan pertama itu T sama dengan 8A. Kemudian yang kedua ketemu 20 dikurangi T sama dengan 2A. Nah, ini kita substitusikan. Ini ada T sama dengan 8A, kita masukkan ke yang T di bawahnya ini. Berarti 20 dikurangi T-nya jadi 8A sama dengan 2A. Nah, ini kita jadi bisa mencari A itu berapa. Jadi sini ada 20 itu sama dengan 10A. Jadi A adalah 20 dibagi 10. Jadi A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, A sudah ketemu. Kemudian untuk mencari kecepatan, ini kita menggunakan persamaan GLBB. Ada VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, karena ini adalah gerak vertikal, maka ini S berubah menjadi H. Gitu. Jadi di sini V0 kuadrat ditambah 2AH. VT ini adalah kecepatan akhir. Nah, ini yang kita cari, yaitu V dari B. Nah, kita mencari VT kuadrat. Berikutnya V0. Tadi diceritakan di soal itu adalah awalnya diam, maka V0 nya berarti 0, kecepatan awalnya 0 karena dia diam. Kemudian ditambah dengan 2, A nya tadi sudah ketemu yaitu 2, kemudian H nya tadi 36 meter. Dua kali 2, 4 kali 36 menjadi 144. Ini VT kuadrat. Maka VT 144 di akar yaitu 12 meter per sekon. Ya, ini adalah VB. Berarti VB itu 12 meter per sekon ketika sampai di tanah. Jadi jawabannya 12, yaitu yang E, 12 meter per sekon.